Nah, ketinggalan ya tinggal ya wis, mesti ngefek dinilai masih jelas. Saya sudah cermati dari tugas yang ngumpul, dapat link dari Pak Ame, sudah saya baca semua. Kemudian ada beberapa kesimpulan secara umum yang apa yang ditulis oleh mahasiswa itu pertama kali kebanyakan dari mereka yang ada satu dua yang agak lumayan lah udah nyinggung tapi dia belum jelas mengemukakan. Jadi saya masih ingat betul kalau kita dapat tugas itu sebetulnya tugas itu maunya apa, targetnya apa, tujuannya apa. Itu yang mahasiswa harus sampaikan. Jadi mahasiswa harus punya misi dan visi yang ke situ gitu. Jangan ke yang lain. Jangan saya maunya seperti ini ya sangarepmu gitu. Itu nanti mesti distorsi dan itu terjadi pada saat skripsi ya. Skripsi itu enggak gitu. Terjadi distorsi. Jadi mahasiswa ini maunya gini loh, dasar maumu apa? Kenapa? Uang mau itu yang jelas dia harus di backup oleh suatu data dan dia akan sudah paham tentang permasalahan. Kalau nggak paham, nggak usah macam-macam gitu. Jangan melakukan suatu keinginan yang konotasinya itu, oh itu kan inovasi terus tanggung jawabnya gimana? Nah kan gitu dong. Ya seperti yang terjadi saat ini. Jadi seseorang kalau membuat suatu inovasi itu mesti pas gitu. Lihat sikonnya, situasi kondisinya gimana. Jadi kalau dia melakukan suatu inovasi di backup oleh suatu ya mesti ada suatu gap. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang ditujukan pada mereka yang membuat suatu statement. Pernyataan. Nah itu yang saya lihat di mahasiswa itu pertama kali mahasiswa itu belum menyampaikan atau memahami tentang pemukiman tradisional secara sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi teorinya itu apa dan sebagainya itu mahasiswa memahami tentang permukiman tradisional itu kadang-kadang juga nggak jelas, nggak tegas gitu. Contoh kasus pada saat kita bahas kemarin, minggu kemarin, itu kan kalau di Kalimantan namanya rumah lamin atau rumah panjang dan sebagainya, itu kenapa dia itu mesti bagian bawahnya rongga. Alasannya kenapa? Itu kan secara filosofis kan itu jelas. Karena rumah di atas itu jauh lebih aman daripada di bawah karena memang di sana yang jadi permasalahan sumber masalahnya itu kan memang eksistensi suatu sungai. Sungai pada saat kemarau dia menyusut airnya, pada saat penghujan airnya naik. Sehingga rumah itu mesti diposisikan di atas air sungai pasang, kan gitu. Logikanya kan seperti itu. Sehingga muncul eksistensi rumah panggung itu juga terjadi pada rumah-rumah yang di rawa-rawa dan sebagainya. Itu filosofi. Gimana sih membuat satu rumah yang nyaman? Masa enak tidur terus kebanjiran, ya kan ya repot toh, gitu. Ya kalau kasurnya itu kasur fungsinya seperti pelampung, kalau banjir ikut hanyut, kalau pengen nggak hanyut diberi tali, itu kan jelas. Kemudian ada juga karena memang di sana banyak hutan, banyak binatang-binatang buas dan sebagainya, lebih aman kalau dia di atas. Sehingga konstruksi tentang rumah panggung dan sebagainya itu harus dipahami betul. Jadi nggak asal rumah panggung, suka-suka rumah panggung dan sebagainya. Rumah panggung dan sebagainya nanti nggak tahu umur konstruksi dan sebagainya. Kita kalau berarsitektur ya kacau toh. Nanti bertangan dengan firmitas, utilitas, venustas itu. Oke, sehingga kalau menurut saya
permukiman tradisional itu semuanya harus diperjelas dan dipertegas. Apa itu? Maksudmu itu apa? Maksudnya mahasiswa itu apa? Jadi kalau saya melihat uraian itu ngambang beberapa ngambang gitu. Jadi enggak jelas ini mau kemana ya? Goalnya mau kemana? Itu dipakai sebagai filter untuk melihat sesuatu. Objek kajian itu filter atau kacamata yang dipakai itu. Sehingga kalau itu enggak jelas, itu cara-cara pandangnya, cara menguraikan dan sebagainya, kadang-kadang sudah diberi kisi-kisi tentang oh ini harus dicari-cari itu, kadang-kadang ya bingung juga, kadang-kadang ya enggak ditaati. Terus gimana kalau kelas bebas seperti itu, ya repot juga, kita mau mengarahkan gimana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen uraian. Manajemen uraian itu kalau kita menulis sesuatu, menguraikan sesuatu, itu kita harus tahu apa itu. Apa itu? Kalau kita nggak tahu apa itu, ya kita harus cari tahu. Jadi apa itu? Apa itu permukiman tradisional? Itu kita harus ada kejelasan betul. Kemudian kalau sudah menyangkut masalah objek, kapan itu ada? Contoh kasusnya ya, di Bali itu Bayung Gede itu permukiman tradisional itu lebih tua dari Panglipuran. Jadi keturunan mereka yang tinggal di Bayung Gede itu terus membuat komplek perumahan baru dia di Panglipuran. Material yang dipakai itu sudah beda materialnya. Tapi pola pikir dan sebagainya itu masih. Jadi saya mikir permukiman tradisional itu ada suatu tata nilai. Tata nilai yang terus dipakai dia, terus dipakai. Pada setiap generasi dan sebagainya tata nilai itu tetap dipakai. Nah, itu yang dikatakan budaya. Budaya itu pasti selalu ada. Oleh karena itu kemarin saya pertanyakan timelinenya gimana gitu. Karena kalau itu nggak ada timeline yang apa yang dikaji oleh si Siva itu pemukiman tradisional nanti cenderung nanti mengarah pada suatu desa. Desa itu dia mengolah sumber daya alam memang. Desa itu begitu. Jadi kalau nggak hati-hati bisa masuk ke situ. Ya, kenapa yang terjadi di Baduy Dalam termasuk Kampung Naga itu menolak listrik? Saya melihat suatu budaya yang memang bagus gitu. Jadi pemukiman tradisional itu dia membawa suatu visi misi budaya yang dia harus mandiri. Nggak perlu listrik dia. Listrik itu juga nggak menjamin katakanlah suatu budaya yang lebih baik gitu. Contohnya kita itu sekarang udah tergantung pada handphone rusak ya buyar gitu itu. Ini gimana dan sebagainya. Memang zamannya seperti itu, iya. Tapi kita kan punya suatu skala prioritas. Skala prioritasnya gimana? Kayak bangsa kita sekarang ini, memang bangsa-bangsa saat ini cenderung memang selalu memoles keberadaan lifestyle, gaya hidup. Jadi begitu ada masalah dan sebagainya, potensi alam bagaimana dan sebagainya itu tidak dikelola secara baik. Makanya Eropa dan sebagainya itu begitu krisis minyak ya amburadul semua. Jadi saya mikir kalau dipikir kurang apa sih NATO itu kan uang sugih-sugih, orang sugih-sugih, orang kaya-kaya, orang pinter-pinter kena minyak ya amblas. Saya kadang-kadang mikir oh iya gak pinter banget berarti. Jadi kalau pinter itu dia kan kemandiriannya kan tinggi. Oke ya. Jadi timeline waktu when itu menentukan juga. Jadi kapan itu berada dan sebagainya.
kalau kita ngambil suatu waktu mundur ke belakang, nah, jadi kita berada pada pas masa lalu itu gimana sebagainya, masa lalu sekarang dan sebagainya untuk future itu kalau di pemukiman tradisional itu masih ada benang merahnya, ada keterkaitannya dan itu bisa dilacak dari kehidupan sehari-hari dalam kesehariannya itu. Karena dia memang sangat mandiri banget, nggak tergantung sama yang lain. Saya mikir Amos Rapoport itu seorang ilmuwan, profesor, nggak mau pakai HP. Tapi ya sugih, karena penelitiannya humanis dia, memang sesuai dengan apa ya namanya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kan kita hidup itu kan sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan ya munculnya lifestyle itu. Kemudian di mana? Di mana lokasinya? Itu jelas kan. Karena lokasinya itu memang kalau kita lihat cermati itu ada yang dekat sungai, ada yang dekat danau, ada dekat laut. Nah, itu memiliki suatu spesifikasi yang spesifik, yang khas, yang enggak ada di tempat lain. Kayak yang kemarin ada yang di Bumi Aji itu. Bumi Aji itu gimana anunya dan sebagainya. Itu harus dikaji betul. Di mana dia berada, kapan, materialnya apa. Nah, kalau seperti itu yang muncul memang pemukiman tradisional, jangan-jangan suatu desa itu di situ, bukan pemukiman tradisional. Oke ya. Terus kemudian, mengapa gitu? Mengapa dia seperti itu? Mengapa seperti itu? Dan memang dia sudah enjoy dengan hal-hal seperti itu ya sampai sekarang pun ya dia akan lakukan hal seperti itu. Jadi budaya itu kalau dia sudah enjoy ya nggak mesti harus dirubah dan sebagainya. Nah kalau sudah mengapakan jalan penyelesaiannya, solusinya adalah hanya itu harus bagaimana gitu, harus bagaimana. Saya mencoba memahami yang namanya pemukiman tradisional itu mempunyai apa namanya budaya yang sangat kuat dan arsitekturnya disebut arsitektur apa Pak Pak Ame? Kenapa? Arsitektur untuk ini loh tradisional itu Vernakular. Jadi material yang dipergunakan untuk bangunan-bangunan dan bangunan itu memang diambil dari lingkungan sekitarnya itu. Payung gede itu ya kenapa dindingnya dari bambu sampai kalau orang Jawa bilang gedet itu sampai lapis 5 dan sebagainya yang katakanlah nggak butuh apa namanya suatu pertahanan atau fungsi yang pembatas yang demikian kuat ya dia lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi, nggak 5 lapis, mungkin ada 4, ada 3, ada 2 dan sebagainya. Jadi saya juga melihat yang seperti di Sadi, seperti di Bayan dan sebagainya itu saya pikir hampir mirip kalau di Bali itu di Bahe itu kan perumahan memang unsur-unsur tradisinya ada, tapi itu kan dibuat-buat sehingga grade-nya itu jadi turun, bukan pemukiman tradisional jadi pemukiman adat. Yang liburan itu juga turun sudah, bukan permukiman tradisional lagi, sudah turun di adat. Justru yang di tradisional itu yang di Payung Gede itu di Bali itu. Kemudian ada yang dekat mana itu? Kalau Tabanan ke utara itu. Bangli apa-apa itu ada permukiman tradisional Majapahit. Itu masuk ke situ kalau bis nggak bisa. Memang dia dulu tempat persembunyiannya.
Jadi orang-orang Majapahit itu begitu ada konflik mungkin SARA ya dulu itu ya, dikejar terus sampai Banyuwangi, Banyuwangi nyebrang ke Bali. Nah itu ada daerah situ ya, memang daerah selatan itu sebetulnya Majapahit itu. Jadi masyarakatnya memang kalau ditanya nenek moyangnya juga dari Jawa juga. Bali sebelah utara, Bali utara itu masyarakatnya banyak yang masih tradisi masyarakat aslinya Bali. Trunyan dan sebagainya itu masyarakatnya masih Bali. Nah, dekatnya Trunyan itu Gayung Gede ya dekatnya Trunyan sebetulnya. Oke ya. Jadi Tenganan itu sebetulnya kan ya suatu masyarakat yang dia dulu kalau ada kasta itu kan kasta paling bawah dia itu. Dia nggak mengakui loh eksistensi kasta itu di Tenganan itu. Jadi dia pernah bilang saya kalau di kasta yang paling bawah di Bali Sudra itu saya lebih rendah dari itu. Tapi kenapa dia bisa eksis karena memang di backup oleh katakan sumber-sumber untuk kehidupan itu di situ lengkap sehingga dia bisa hidup dan berkembang sampai saat ini. Kalau Tenganan itu nggak bisa berkembang, memang kapasitasnya segitu. Kalau itu lebih ya orang yang lebih itu ya memang harus keluar dari Tenganan. Oke. Kemudian berikutnya, jadi ada manajemen uraian ini. Kemudian berikutnya adalah ekstensi suatu teori. Teori itu memang alat bantu. Alat bantu untuk mempermudah dalam Anda menguraikan apa yang harus Anda sampaikan di objek kajian. Itu mempermudah. Tapi kalau standar itu tidak terpenuhi, itu artinya goal atau target tujuan dan sebagainya nggak tercapai. Nah, itu banyak yang saya lihat uraian itu nggak jelas itu. Ya apa ya nih? Sudah diberi kisi-kisi koridor itu kok koridornya ditabrak. Oleh karena itu harapan saya ke depan itu coba back to basic ya. Kembali ke basicnya. Jadi yang diurutan itu apa? Itu seberapa jauh ada. Kalau nggak ada ya Anda bisa ceritakan mungkin karena alatnya Anda nggak bisa gitu. Alatnya memang nggak bisa. Tanggal suatu kemarin itu membuat suatu klaster dan sebagainya karena alat bantunya itu sebetulnya memang harus dari atas dan itu nggak bisa didapatkan. Jadi gimana sih membuat suatu klaster kalau kita nggak lihat dari atas? Jadi pola-pola sirkulasi seperti itu kan memang terus orientasinya gimana? Kan kalau kita mengatakan klaster itu kan terkait dengan posisi dan orientasi suatu bangunan. Jadi memang di lapangan ada bisa yang didapatkan, ada yang tidak. Tapi kalau tidak ada, kenapa tidak bisa, tidak ada? Itu disampaikan. Jadi ada suatu data yang saya lihat kok ini ada kisi-kisi, kok kisi-kisi itu nggak dipenuhi. Kemudian keberadaan suatu teori itu di dalam uraian itu bisa disandingkan itu diselaraskan. Jadi apa yang ada, apa yang ada apa itu kemudian disandingkan dengan suatu teori dan sebagainya. Nah, ini gini-gini maksudnya gini, silakan diuraikan. Kemudian ada yang dipertentangkan atau diadu atau pembandingan. Dibandingkan, oh ini begini, oh ini baiknya begini, oh ini ternyata teori ini di sini jauh lebih baik dari teori yang ada dan sebagainya, atau lebih buruk dari teori yang ada. Yaitu diungkap. Sehingga segala sesuatu itu kita tidak bisa ya menduga-duga katakanlah mahasiswa membuat suatu hipotesa, oh ini kalau gini kalau begini begini,
Belum tentu. Belum tentu. Kalau datanya nggak ada ya nggak bisa seperti itu. Itu kalau anu kan jadi apa kuwi sudon fitnah apa-apa itu kan nggak bagus seperti itu. Dunia ilmiah itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita melihat segala sesuatunya harus clear, harus ada kejelasan. Kejelasan apa dari data. Data nggak ada, ya nggak bisa. Saya lihat kelemahan data itu kebanyakan memang ambilnya dari web, ya, dari internet. Jadi itu yang menjadikan segala sesuatunya. Jadi kadang-kadang kita jadi bertanya-tanya gitu. Sebetulnya apa yang dilakukan mahasiswa tentang apa yang dia tulis gitu kan kadang-kadang kok gini gitu, kok seperti ini. Nah itu nanti uraian mahasiswa itu sangat jelas sekali nanti bahwa apa yang dia lakukan nanti memiliki suatu nilai, katakanlah nilai ilmiah yang bermanfaat atau tidak, itu nanti disimpulannya. Simpulannya itu jelas. Kalau dia ada suatu usulan-usulan dan sebagainya, bla bla bla, nah itu dapat dikatakan apa yang dia lakukan memiliki suatu nilai manfaat untuk masyarakat. Kalau enggak itu ya kelihatan kalau oh ini dia ngambil dari sesuatu ya. Biasanya kalau kita ngambil sesuatu ya mesti kalah dengan yang aslinya gitu. Aslinya karena memang penulisnya itu memang nggak menguraikan secara lengkap. Gitu. Ada juga memang tipologi penulis itu yang tidak mengungkapkan secara lengkap, tapi pada saat dia presentasi diundang kemana untuk kuliah tamu atau menguraikan sesuatu lengkap banget. Itu saya pelajari dari apa yang dilakukan Turner itu, dari Housing by People itu kalau kita lihat bukunya itu nggak di backup sama jurnal-jurnal yang dia buat atau makalah yang dia buat, ya kita nggak tahu dengan jelas. Begitu di backup dengan kita tahu makalah yang disampaikan pada suatu seminar dan sebagainya, oh maunya dia seperti ini. Ya memang ada tipologi seperti itu ilmuwan itu. Oke, saya kira saya tidak berpanjang lebar Pak Ama. Jadi apa yang saya dapatkan di lapangan seperti itu Pak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 5. Jadi mahasiswa kadang membuat suatu hipotesa atau dugaan persepsi yang itu basicnya apa itu nggak jelas. Jadi ada 5 poin ini yang nanti kalau saya PDF-kan saya share di grup lah. Jadi apa yang saya dapatkan seperti inilah tentang apa yang sudah dilakukan presentasi yang dikumpulkan mahasiswa ke mana Google Drive ya Pak. Iya. Saya kira itu dulu lah. Terima kasih Pak Ame. Saya stop dulu. Oke, iya sih. Sebenarnya gitu saya juga udah ngecek. Malah banyak juga yang masih belum dikerjakan gitu loh untuk progres yang kedua. Karena yang kita bahas di progres kedua klaster dan sirkulasi atau jalan lah, itu juga masih belum banyak yang belum di apa namanya? Ya masih yang progres yang kemarin yang dikumpulkan. Nah, makanya ini ibaratnya kita melihat per progres dan bagaimana kalian memanage waktu untuk mengerjakan itu ya seperti apa gitu loh. Ya takutnya kan nanti kalian keteteran di akhir gitu loh. Jadi saya sama Pak Adi bikin tahapan progres itu kan untuk kalian bisa mengatur waktu, oh minggu ini aku harus gini, aku harus yang aku kerjakan ini. Karena pada saat UTS, minggu depan nih udah UTS, itu bisa selesai dan bisa terkumpulkan. Nah, harapannya seperti itu. Makanya kita bikin timeline progress tadi. Dan harapannya juga kalian bisa mengumpulkan itu ya
sesuai dengan yang di progres tersebut. Nah, yang minggu ini kita sudah masuk ke progres ketiga, yang membahas tentang bangunan dan struktur sama kesimpulan, sama finalisasi dokumen kata saya yang di tahapan itu. Jadi harapannya sih sebenarnya kalian sudah melakukan itu gitu loh. Ya, seharusnya kalian bisa melakukan itu sehingga ya harapannya nanti pada saat UTS bisa terkumpulkan semua hard dan soft copy-nya. Ya paling nggak soft copy-nya dulu lah. Saya sama Pak Adi juga mungkin agak-agak sedikit eh, memberikan kelonggaran ya. Jadi mungkin eh, pas waktu pengumpulan waktu UTS-nya nanti mungkin lebih ke soft copy-nya dulu. Untuk hard copy-nya nanti bisa kita sesuaikan lagi. Nah gitu. Nah jadi hari ini kita sesuai timeline dulu lah. Eh, kita masuk ke progres ketiga. Saya udah baca juga yang kemarin. Ada beberapa yang bagus menurut saya juga sesuai. Eh, sudah sesuai gitu loh, maksudnya sudah sesuai urutan yang sudah dijelaskan dan maksud dari pemaparannya sudah ada beberapa yang sudah tersampaikan gitu. Tapi juga masih banyak juga yang masih belum dikerjakan, masih belum selesai, masih progres yang kemarin yang dikumpulkan, malah masih ada yang progres pertama yang masih dikerjakan. Jadi yang kayak klaster kemarin masih belum juga dikerjakan. Nah, gitu. Jadi ya kita masuk ke saya mau lihat dulu lah untuk hari ini evaluasinya. Saya sama Pak Adi mau lihat dulu untuk kalian coba memaparkan beberapa yang nanti bisa kita berikan masukan dan juga teman-temannya juga bisa melihat untuk bisa memperbaiki juga kerjaan dari masing-masing kelompoknya seperti itu. Oke, silakan siapa yang mau presentasi. Ini yang progres kedua ya Pak Amal? Ini yang progres ketiga udah, Pak. Kalau Udah yang dikumpulkan kemarin itu progres kedua. kedua ya. Jadi yang progres ketiga ini masuk ke sebenarnya lebih spesifik lagi ke bangunannya, yaitu bangunan dan strukturnya. Jadi kalian melihat tentang karakteristik dari bangunan atau rumah di sana seperti apa. Iya iya. Nanti saya backup dari tugas kedua itu kan mesti ada benang merahnya dia. Kalau nggak mungkin ada data tanpa ada produk nggak ada data itu susah nantinya. Sebenarnya hari ini bangunan dan struktur sama kesimpulan. Sama kesimpulan. Nah, setelah udah fix nih nanti kalian di UTS nanti kumpulkan yang sudah diedit dengan format buku tadi ya. Maksudnya nanti ya, maksud saya finalisasi itu ya sebenarnya lebih ke inilah penyamaan persepsi lah untuk penyusunan tugasnya seperti apa. Ayo, dipersilakan siapa yang mau presentasi dulu. Enak lagi diberikan masukan. Bingung, Pak. Kalau saya pilih nih, Dipilih aja. saya tadi ada lihat yang lumayan runtut ya di apa namanya di tugasnya, kelompoknya. Kayaknya nggak ada deh orangnya. Hmm.
jumlah mahasiswanya permukiman itu ada 8 mahasiswa yang saya remove, Pak. Karena ternyata dia nggak aktif dan dari SIM-nya ITN dia nggak terdaftar. Nggak ini ya, nggak apa namanya Pak? Nggak program ya Pak? Iya. Nah, Jadi nanti mungkin nanti ada saya ini juga Pak, karena memang ada beberapa mahasiswa yang baru masuk angkatan atas yang katanya saya nggak tahu juga ya kok baru sudah pertengahan ini baru mereka baru bisa program gitu loh. Saya nggak nanti tahu sistemnya, tapi itu angkatan atas Pak. nanti coba saya dikirimi Pak datanya. Saya lihat di SIM. Saya kan copy juga. Iya, sebenarnya saya kurang tahu juga, tapi saya di Japri gitu loh Pak. Jadi saya ada 2 orang sih perasaan yang baru itu, yang memang baru-baru program. Ada nggak ya orangnya di sini ya? Maksudnya tadi kemarin kamu masuk aja kata saya, kamu masuk aja besok perkuliahan, nanti langsung ditanyakan kira-kira saya bisa melengkapi tugas apa gitu. Iya. Ya, padahal ya banyak ya tugasnya Pak ya. Kelompoknya Mikael ada nggak? Nama tugasnya apa Pak? Saya ceknya di ini Kenapa Pak Adi? Ini kan di sini kan ada judul-judul ya, judul-judul, kemudian dia belum mengumpulkan berkas berarti kalau gitu. Ini Belum. ada nanti perlu ini apa namanya katakanlah penamaan file ya Pak ya, penamaan file. Jadi Lebih ke kelompok sih Pak. Jadi kelompok 11 gitu-gitu. Jadi ada kelompok 11 gitu, terus tugasnya apa. Jadi kelompoknya didulukan. Ini sebagian udah lumayan gitu. Kelompok 7, kelompok 6, kelompok 8, 9, 10, 11, 3 dan sebagainya. Ini kalau di Google Drive kan tinggal ngurut aja terakhir kelompok berapa ini. Ada kelompok 23, ada kelompok apa ya, kita bisa cepat melihatnya. Coba kelompoknya ini deh dulu. Kelompok berapa ya kelompoknya Melinda, kelompoknya Hawa, sama Sapina. Bisa di ini kan enggak? Hawa, Melinda, Sapina, pesan ada deh. Oh, Pancakusuma itu ya? Di sana Iya. ada suku Iya. Tengger Pancakusuma itu ya? Iya. Saya lebih ke penasaran aja Pak, pengen tahu penjelasannya. Ini datanya ini mereka kayaknya nggak ke lapangan nih kayaknya. Kan jauh juga. Iya, Tapi kan makanya saya mau nanya-nanya. Permisi Mbak, Ya. data yang dikumpulin Siva kemarin ke grup itu belum diganti sama Siva. Saya pakai Desa Ngadas di Kabupaten Malang. Iya, Poncokusumo kan? Kecamatan Poncokusumo kan? Ya, tapi nggak bisa ke sana, Pak. Udah nyoba. 9 ya? Lembarnya 9 lembar. Bener itu, bener Pak. Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, bener kan? Bener nggak Melinda? Iya Pak. Ya udah. Coba diskusikan coba. Saya juga sambil lihat di monitor satu itu. Mbak. Apa? Enggak apa-apa lah. Pokoknya kan lah apa yang kan kalian yang ngerjain sendiri. Itu Pak, pakai HP. Aduh. Jangan menjadikan alasan lah macam-macam. Ini ya anak-anak. Aduh, saya jadi lebih nggak sabar mau offline ini kayak gini. Lin, ke rumah saya Lin.
Preview no. Wis jan arek-arek iki. Aduh. Saya yang satu lihat memang produknya dia. Ini kan ada penataan klaster desa ngadan dan sebagainya. Ya, ya monggo lah, enggak bagi saya silahkan dipresentasikan maksudnya gimana gitu loh maksudnya. Jadi Nah, kita mau mengklarifikasi aja. Karena kan sudah terpaparkan sebenarnya di sini. Kalau kita lihat secara garis besar ya jelas lah gitu loh. Tapi ya maksudnya kelompoknya Melinda itu seperti apa gitu. Coba Itu Pak, pakai HP bisa. Bisa kok pakai HP. Dan maksud kemarin saya kan kan yang progres 3, ini kan yang progres 2, yang progres 3 yang barunya, lanjutannya. lanjutannya. ya Pak, bentar. Itu dong. Saya kalau mikir ini bukan pemukiman tradisional, desa. Pemukiman desa ngadas. Nah, ya desa niki bukan tradisional. Tradisionalnya di mana? Karena ada timeline waktu. Sulitnya kan kita melihat timeline waktu itu. When-nya itu. Ini dulu ditulis sama Pak almarhum Yuni, Pak. Pak Yuni. Itu ngadas ini. Terus kemudian desain arsitekturnya Pak Gagu. Terus dipakai untuk disertasinya Bu Debi. Oh gitu. Iya, ceritanya gitu ceritanya. Paham saya kalau ngadas ini. Karakteristiknya apa gitu. Sebetulnya kan bagaimana sih orang menyikapi tentang udara dingin? Kalau desain arsitektur kan gitu. Kan dingin sekali itu di situ. Jadi tengahnya itu ada perapiannya. Kayak Amerika ya, di Eropa apa-apa itu. Udara dingin. Berarti nanti karakteristik bangunannya bisa lebih menarik ya Pak ya? Dia punya Oh, karakteristik tertentu yang memang menganggap terhadap iklimnya. tanggap terhadap itu. Kalau dilihat dari alamnya, memang alamnya ya support untuk itu. Makanya kalau dari sisi tradisional kayaknya sulit. Tapi tradisi apanya yang dia ingin ungkapkan ya bagi saya ya silahkan aja. Enggak terpaku pada pemahaman-pemahaman yang apa ya. Kita longgar-longgar aja kok. Cuman Permisi, konsisten. Ya. Pak, share screen-nya. Tapi lewat HP ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Udah kelihatan tak, Pak? Sudah. Ini, Pak. Untuk yang progres 2-nya, ini kan saya kan nggak bisa ke sana kan, Pak. Udah nyoba ngajak temen juga. Habis itu nggak diizinin juga sama orang tua. Soalnya kejauhan. Terus posisiku udah balik ke Gresik, Pak. Jadi ini tentang penataan klasternya. Di Sangades ini dia pakai pemukimannya itu bentuknya berkumpul sama terbentuk secara linier. Ini Pak, yang garis sirkulasi itu area pemukimannya. Jadi
karena saya nggak bisa review ke sana. Udah cari-cari di internet apa jurnal terbaru sama lihat-lihat di YouTube yang video-video terbaru gitu banyak kok, Pak. Terus? Ya jelasin dong, Meninda. Terus kamu Oh, liatin. Saya juga liatin di PDF-nya. Maksudnya saya mau tahu pemahamanmu bagaimana dengan desa itu seperti apa. oh iya, Pak. Jadi kan desa ini tuh dia pemukimannya itu ada di puncak ketinggiannya itu 2.200 mdpl. Terus letaknya di Banjokusumo, Kabupaten Malang. Di bagian utara itu ada desa Mororejo, Kecamatan Sari Pasuruan. Habis itu untuk bagian barat berbatasan dengan desa Geguk Klakah di Kecamatan Banjokusumo Malang. Terus untuk yang bagian selatan ada Ranupani. Lalu untuk yang sebelah timur ada desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura Probolinggo. Ini kalau dari Malang itu yang waktu masuk jalan utamanya itu untuk menuju ke desanya itu Pak, ada kiranya waktu kalau dari pintu utamanya itu kan ada gerbang, ada portal gitu Pak, apa tulisannya Selamat Datang di Desa Ngadas itu jarak tempuhnya sekitar 10 menitan. Pakai kecepatan 20 sampai 40 km per jam. Sementara kalau dari Malang itu ditempuhnya itu 26 km dengan waktu 60 menit kalau dari kabupatennya. Itu jaraknya 48, kisaran waktunya 120 menit kalau pakai motor. Terus lahannya itu ukurannya 200.000 6 km. Sumbernya dari mana? Sumbernya banyak, Pak. Itu kamu Ini bukan saya nggak bikin kan? Itu bikin apa? kalau yang peta kawasan Desa Ngadas ini itu ada dari internet. Itu saya cari semua sampai bikin drive buat jurnalnya Desa Ngadas ini sendiri. Soalnya kalau kata saya emang jurnalnya cukup banyak. Informasinya juga cukup banyak di internet. Desa Ngadas ini punya luas wilayah sekitar 395 hektar lahan. Dan lahannya itu udah dibagi dengan beberapa wilayah yang masing-masing tujuannya. Ada untuk keperluan fasilitas umum, untuk lahan pemukiman masyarakat, lahan pertanian, perkebunan, sama kegiatan ekonominya. Yang dipakai untuk lahan keperluan pemukiman penduduk ini sekitar 14 hektar. Terus untuk luas lahan yang untuk lahan pertanian ini dia ada 381 hektar yang sekitarnya itu. Kebanyakan buat pertanian ladang gitu sih, Pak, kalau saya lihat.
Saya lihat apa saya baca? Iya Pak, saya lihat di YouTube, saya baca juga. Saya lihat di jurnal, Pak. Nah, Iya, makanya saya, tadi kan bilangnya nggak boleh ke sana gitu. iya Pak. Banyak genderuwonya di sana itu. Itu Pak, apa ada Pak yang kelompok kelompok saya yang dari Batu itu ada, cuman kondisinya kemarin dia lagi sakit. Kita kemarin udah mau pindah lokasi di Pujon itu Pak, ada Pak desa yang masih tradisional. Itu udah sempat ke sana, tapi nggak jadi karena teman saya yang di Batu itu ada kendala. Jadi nggak bisa survei ke sana, jurnalnya juga nggak ada. Udah survei ke sana, cuman nggak bisa tanya yang detail banget ke penduduknya gitu loh, Pak. Iya, Dianya itu. masalah itu. Iya, Masalah Pak. kalau nggak punya rujukan itu ya repot juga. Kan data ini sebetulnya kan kita ke lapangan untuk klarifikasi loh. Sebetulnya ini apa gitu loh. Ini apa yang dimaksudkan bagaimana. Kalau kita nggak cuman di sini kita nggak bisa merasakan yang namanya suasana desa itu gimana. Kemudian posisi orientasi kenapa bangunan itu diarahkan ke sana sehingga Anda kesulitan untuk sebetulnya membuat suatu presentasi ke orang lain tentang persepsi klaster. Klasternya gimana sih gitu. Oh, dari sini ke sini ke sini kan bingung. Kalau di sini kan ini gini, padahal menurut saya mesti ada hierarki jalan ini ada mesti. Meskipun kawasan desa ini mesti ada yang namanya hierarki jalan. Oh ini jalan utama, oh ini jalan lingkungan, oh ini jalan kampung dan apa jalan desa dan sebagainya. Dari sisi kualitas jalannya mesti ada. Sehingga apa ya yang bisa disampaikan kalau kita ke lapangan itu yang dibahas orang 10 lembar itu kadang-kadang kita bisa membuat 30 lembar lebih kalau kita tahu lapangan. Karena yang kita uraikan bisa banyak. Masalahnya itu tadi, nggak boleh ke sana itu tadi, Pak. Tapi itu bisa dilacak juga dengan Google ya sebetulnya. Bisa dilacak enggak ya itu tentang eksistensi jalan, lingkungan dan sebagainya. Harusnya Iya. bisa kayaknya. Kemarin kan aku udah nyoba lihat di Google Maps-nya. Itu cuman bisa aksesnya itu di jalan raya ngadasnya aja. Jadi jalan Nggak bisa akses masuk. utama di bagian sebelah ladang ini, Pak, yang sebelah sini. Cuman bisa akses yang luar-luar sini nih, Pak. Nggak Nggak bisa ada masuk, street view-nya ya di dalamnya. nggak bisa masuk ke pemukimannya, ke area pemukiman itu nggak bisa. Iya. Terus Berarti saya street ada view-nya nemu habis. video di YouTube, itu Habis. masuk ke area pemukimannya. Jadi saya baru tahu itu waktu lihat YouTube. Kalau buat area pemukimannya. Lewat jalan yang ini. Jalan yang tengah ini, Pak. Yang tengah pemukiman Iya. ini. Itu saya lihat upload terakhirnya itu 4 bulan yang lalu. Termasuk sudah sudah dapat dikatakan data valid itu. Oleh karena itu kan saya melihatnya itu kan ini mesti ada hierarki jalan. Kemudian kalau ada hierarki jalan, mesti ada yang namanya perilaku. Perilakunya mesti ikut juga. Ada sesuatu lah di situ. Nah itu, ini memang jalan ngadas itu Terus jalannya untuk bahaya kok. lanjut kah, Pak? Mm-mm. Ya. Untuk pola penataan masa bangunan di Desa Ngadas itu ada 3 bagian zona. Jadi zonanya itu ada zona kaki, di mana pemukimannya itu lebih banyak. Terus ada yang
bagian badannya sama bagian kaki. Jadi ini kawasan Desa Ngadasnya. Untuk yang bentar. Tak potong dulu. Zona kepala, badan, kaki itu kalau manusia diletakkan di di peta kawasan Desa Ngadas, kepalanya daerah mana, kemudian badannya mana, kakinya di mana? Ini Pak, apa bagian sebelah kirinya ini Pak. Lah iku sakmono ijo kabeh dadi kaki. Soalnya mungkin dikelompokkannya itu, ini saya dapatnya dari internet kan Pak. Apa Ya. kaki itu dikatakan bagian pemukimannya. Lalu untuk yang bagian badan ini, badan sosial, apa bangunan sosialnya itu ada kantor kepala desanya. Dan apa yang tempat kepala ini dikategorikan, kepala itu kan kalau di manusia tempat yang paling atas, di mana yang bagian terpenting itu ada kayak sejenis peribadatan Buddha. Bukan pura ya, budaya. Oh, Pura. Lupa Pak, apa? Ada 3 zona Pak di sini Pak. Di Karena di vihara ada nah, Pak. Ada itu vihara. ada vihara, ada pura, ada masjid. Ya itu. Memang orang Malang tuh yang Buddha juga banyak kok ternyata. Saya baru tahu itu. Ada ini Pak, yang bagian nomor 1 ini apa vihara. Untuk yang bagian nomor 2 ini dia itu apa spot foto tempat depannya vihara itu. Terus yang bagian 3 ini tempat makam. Bagian makam, terus yang nomor 4 itu kayak sejenis masjid mushola gitu. Siapa? Oh lah. Nah, di kono kok nggak ada keterangannya ya? Karena saya kalau lihat di peta berarti kamu harus banyak membuat inilah peta-peta yang memiliki relevansi dengan uraianmu lah. Ini Pak, apa? Hah? Ya udah sempat bikin yang kayak gini. Ini yang ini saya bikin sendiri Pak. Cuman belum saya sempat kasih nomor kemarin. Udah malam. Soalnya udah deket deadline-nya. Jadi saya kumpulkan dulu, cuman belum saya kasih nomor. Kan di keterangannya ini ada nomor gambar 1, gambar 2. Cuman ini belum saya kasih nomor. Ini saya bikin sendiri. Untuk lanjutannya, untuk keterangannya itu zona kepala itu wilayah tinggi Desa Ngadas. Itu jalanannya nanjak juga. Yang bagian itu paling tertinggi. Kamu uraikan enggak? Kamu tulis di sini enggak? Dalam uraian itu. Itu Pak, apa di kawasan itu ada Pandayangan, sanggar pemujaan, sama digunakan buat beribadah itu ada vihara, jenis musola sama masjid juga. Terus untuk zona badannya itu ada sebagian tempat publik kayak SD, SMP, SMA, sama ada kantor itu. Kantor desanya itu, Pak. Kalau zona kaki itu kebanyakan digunakan untuk pemukiman penduduk. Jadi apa? Dari dulu itu emang Desa Ngadas tidak menerima datangnya penduduk gitu loh, Pak. Datangnya penduduk baru atau migrasi gitu loh, Pak. Dia nggak terima jual tanah juga. Jadi untuk tanahnya itu tanah yang dipakai dari leluhurnya.
Jadi seluruh orang Ngadas itu orang asli Ngadas semua. Terus kalau ada orang yang datang untuk menginap itu ada upacaranya sendiri, Pak. Jadi ya masih terjaga adat istiadatnya. Berdasarkan hasil analisa pola penataan ruang pada Desa Ngadas, suku Tengger menerapkan pola berkelompok yang dibangun saling berdekatan seperti penjelasan di atas. Kemudian untuk arah hadap sirkulasi bangunannya sendiri pada area pemukiman menghadap ke arah jalan dan masing-masing rumah saling berhadapan. Ini yang saya ambil dari video YouTube itu, Pak. Sedangkan pada bagian rumah yang berada di samping lahan, arah orientasinya menghadap ke area ladang pertanian. Lalu untuk vegetasinya, secara umum Desa Ngadas mempunyai ciri dari segi geologis yang berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Untuk saat ini, pendapatan dari penduduk Desa Ngadas sendiri masih mengandalkan pada hasil dari perkebunan kentang dan tanaman sayuran lainnya. Kebanyakan di sana itu Pak, pakai ladang kentang gitu, Pak. Lebih banyak kentangnya. Ada tanaman yang lain tapi paling banyak itu menanam kentang. Karena wilayah subur serta berada di pegunungan, presentase kesuburan tanah Desa Ngadas telah terpetakan sebagai tanah yang sangat subur mencapai 381 hektar itu tadi. Hal yang tersebut dapat menjadikan jenis tanaman sayur seperti kubis, kentang, bawang merah dapat dipanen mencapai sekitar 40 ton atau hektar. HA. Ya. Selain itu, tanaman jenis lain seperti tanaman palawija juga cocok untuk ditanam di wilayah Desa Ngadas. Menurut Desa Administrasi Desa Ngadas, tanaman palawija seperti jagung mampu menjadi sumber pemasok yang cukup menguntungkan. Sedangkan untuk tanaman perkebunan seperti tanaman tebu juga menjadi tanaman unggul bagi masyarakat Ngadas. Salah satu bentuk kebudayaan lokal pada Desa Ngadas yaitu kemampuan pada pengobatan tradisional dan tanaman. Nama Ngadas pada desa ini juga diambil dari salah satu vegetasi, yaitu tumbuhan adas Pulau Waras yang banyak tumbuh di hutan sebelum Ngadas ada dibangun. Jadi ada di penjelasan salah satu YouTube yang saya lihat itu ada yang mewawancarai kepala sukunya gitu loh, Pak. Itu katanya sempat bilang kalau kalau nama Desa Ngadas itu diambil dari tanaman adas yang sebelumnya itu banyak banget di area pemukimannya itu sebelum ada Desa Adas. Jadi yaitu asal nama dari Desa Ngadas. Karena karakteristik lahan, curah hujan, tekstur tanah dan sebagainya rata-rata sebagai lahan banyak ditumbuhi oleh pohon pinus. Ini contoh gambarnya, Pak. Jadi di area ladang itu juga banyak pohon pinus yang tumbuh. Itu Gunung Semeru. Sirkulasi Desa Ngadas dikenal sebagai desa dengan akses yang sulit dilalui. Namun pada tahun 2017, pemerintah merealisasikan jalan lokal primer yang merupakan akses menuju ke Gunung Bromo. Jadi jalan utama Desa Ngadas itu bisa sampai ke Gunung Bromo, Pak. Pola sirkulasi Desa Ngadas setelah direalisasikannya jalan lokal primer sebagai akses utama menuju Bromo pada tahun 2012. Oleh karena itu, peran kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor perubahan morfologi Desa Ngadas. Sehingga Desa Ngadas banyak dilalui oleh para wisatawan yang akan menuju Bromo. Saat ini sirkulasi jalan utama Desa Ngadas telah diperbarui, sehingga akses jalan menjadi lebih bagus. Ini Pak, untuk yang sekarang itu udah diperbarui lagi akses jalannya. Soalnya untuk sumber yang saya lihat di 2 tahun yang lalu atau di tahun 2019 di Google Maps itu masih pakai tahun 2019 kan, Pak. Saya lihat itu jalanannya itu masih belum sebagus kayak sekarang itu.
Jadi untuk 2 tahun yang lalu itu lebih bagus. Lebih bagus saat ini, soalnya udah diperbarui. Untuk ini portal yang saya maksud itu masuk desa wilayah adat Ngades ini awal masuknya. Lalu untuk masuk desanya itu ada portal sejenis kayak gini nih, Pak. Ini untuk masuk desanya. Jadi ini tadi masuk akses jalannya, yang portal ini. Ini untuk sirkulasinya. Jalan ini memiliki sirkulasi jalan yang menanjak, sehingga untuk melalui jalan ini cukup dengan menggunakan kecepatan 20-40 km per jam apabila dilalui dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jadi untuk penjelasan gambar di atas itu, pada gambar yang pertama itu jalan masuk menuju Desa Ngades, yang ini Pak, yang ini. Kemudian nanti kita akan ketemu ini Pak, portal ini. Portalnya kawasan Desa Ngades. Lalu untuk yang ketiga itu, untuk menuju ke wilayah pemukiman itu bisa lewat ada sirkulasi ini Pak, masuk ke desa ini. Nanti ada nemuin pemukiman yang kayak gini. Terus nanti bisa ada ditemukan kayak kantor Desa Ngades. Karakteristik bangunannya sudah apa belum? Belum Pak, masih sebagian. Tapi udah dikerjain belum? Dapat sih dikit aja Pak. Dapat dikit aja. Karena kan yang terakhir kan yang memang yang dibahas itu untuk progres terakhir kan karakteristik bangunan. Jadi bisa dijelaskan ya setelah ini ya nanti. Nemu jurnalnya kok Pak. Cuman Sudah nemu. untuk struktur bangunannya belum itu. Teman saya juga masih nyari. Kemarin saya nemu masih dasar pembangunannya aja. Jadi Iya, ini Pak. yang penting hari ini dikumpulkan ya. Ya Pak. Jadi itu apa kalau mau menuju ke jalan utamanya itu ada yang seperti yang saya katakan tadi. Ini jalan akses utamanya itu di sebelah ladang itu Pak. Untuk menuju ke Bromo. Nanti bakalan ketemu ini wilayah makam sama Vihara Paramita. Jadi kalau yang ini juga akses jalan buat menuju ke area ladangnya. Terus yang ini tempat spot fotonya itu ada di depan Vihara itu Pak, Vihara Paramita. Terus untuk yang ini adalah view yang didapat kalau lewat di depan Vihara Paramita. Itu yang paling tinggi, lebih tinggi datarannya daripada wilayah pemukiman. Sudah Pak. Oke, iya. Menurut saya ya tinggal kamu lengkapin sesuai dengan timeline tugasnya. Habis itu mungkin nanti di ini ya, apa namanya, sumber-sumbernya juga dimasukkan ya. Sumber-sumbernya. Daftar pustaka tuh. Ya udah hilang orangnya Pak. Hilang orangnya. Ini udah Oh, live screen dah Pak. udah. Oh iya. Ya. Oke. Iya. Untuk Tadi yang strukturnya masih belum Pak. Belum selesai. Maksud saya sumber-sumber fotonya nanti disertakan kalau memang itu kamu dapatnya dari internet atau dari jurnal, sumbernya nanti
dimasukkan ya. Iya, Ini Pak. kan saya lihat kan sumber dari fotonya juga kalau memang itu nggak ngambil sendiri ya, ya udah kita harus bertanggung jawab dengan ambilan foto orang itu ya dengan cara memasukkan sumber itu sendiri gitu loh. Jadi nanti kamu kasih di bawahnya judul si foto tersebut apa, misalnya kayak peta kawasan tadi, berarti gambar satu peta kawasan mungkin gitu ya. Terus sumbernya di bawah dari mana, gambar dua sumbernya dari mana gitu. Tapi ditulis sendiri, jangan dari yang capturean kamu. Ini kan kamu capture tuh, terus di bawahnya gambar dua tulisannya. Kelihatan gitu loh, captureannya itu loh kelihatan. Saya Gambar masih, dua itu loh, iya, Pak. bagian zona desa itu loh. Ya udah kamu crop sampai ke atas, kamu tulis baru gitu maksudnya. Ya udah, habis itu ya daftar pustaka terakhirnya, yang kata Pak Adi tadi. Iya, Pak. Tuh, apalagi Pak Adi? Itu tulisan kalau dia ngambil dari orang lain itu nek dikomplain setengah mati Pak ini Pak. Iya. Ini hampir semua foto visual dari apapun selama kamu nggak ngambil dari sendiri itu ya harus lengkap itu datanya dari mana itu. Ngambilnya dari mana itu sebutkan dari jurnal, dari apa, itu harus lengkap itu. Siapa yang buat gitu. Kalau enggak ya plagiatnya bangetan anunya besar sekali itu. Ini belum saya cek plagiasi loh. Nanti kalau cek plagiasi, waduh, ya tahu saya. Nah iya. Itu tadi manajemen tentang uraian. Jadi kalau kita itu kan dari apa itu, dari wordnya dulu itu sebutkan dulu. Jadi ngadas itu oposi dan sebagainya itu berapa itu di depan. Paling depan sejarah dan sebagainya itu tentang ngadas itu di depan semua. Di uraian itu. Jangan di bawahnya, kemudian ada urutan tuh. Kemudian bawahnya apa dan sebagainya. Sampai pada urutan tentang apa bangunan dan kesimpulan itu dan sebagainya itu kan memang di terakhir. Jadi itu susunan prioritas atau manajemen uraian itu mahasiswa harus paham betul itu. Itu marah-marah nih ngarepe kesimpulan dulu lah ya ciloko ya. Ngadas itu ini. Terus bawahnya Itu uraian. Ayo repot. progres 1, Pak. Hah? Ada di progres 1. Denda nanti pada akhirnya itu kan harus punya uraian seperti itu. Ceritanya itu urut runtut gitu. Digabungkan Iya. dengan targetnya Pak Amar itu apa dan sebagainya. Sejarah dan sebagainya itu naruhnya mesti di depan karena itu media buatnya ngenalin lokasi itu. Jadi oh ini karakterisnya gimmick dan sebagainya. Nah nanti dari situ muncul yang namanya apakah ini permukiman tradisional apa enggak. Nah itu permukiman tradisional mulai diurai permukiman tradisional itu. Ternyata yang tradisinya itu apa tentang hal itu. Nah, sepertinya daerah ini sudah mengalami suatu perkembangan yang cukup signifikan dengan keberadaan material di lapangan. Material di lapangan yang dijual seperti ini ya dia ngikuti terus dia. Sehingga material yang dulu dianggap kurang, intinya lifestyle ini kayaknya nih. Saya harus gini-gini, kemudian stand arsitektur malah ini harus panas dan sebagainya. Nah, kalau panas membuat perapian, dindingnya gedek ya kobong, Pak. Ada hal seperti itu, dia membuat tungku, ada rekonstruksi tungku dan sebagainya. Sehingga logis lah kalau di sana itu pakai material rapat itu logis. Kalau enggak kedinginan itu mesti.
Jadi pencahayaan penghawaan itu dia buka paling ya kecil banget. Nah, itu oleh mahasiswa sebetulnya perlu dicermati karena dari sisi sen arsitektur bisa lulus Pak Gaguk jadi magister itu. Oke ya, itu banyak yang harus dilengkapi. Menarik sebetulnya, cuman ya itu tadi uraiannya, manajemen uraiannya yang masih belum lengkap sih. Ceritanya terpotong-potong. Ya nanti pada saat dikumpulkan hari ini nanti harus sampai dari awal ya, dari pendahuluan sampai ke kesimpulan. Kan ada kesimpulan nih terakhir. Harus harus lengkap sampai akhir. Jadi kami enak ngeceknya runtutannya nanti. Gitu ya Melinda ya. Ini untuk semua juga sih. Jadi yang untuk dikumpulkan hari ini harus lengkap dari awal sampai akhir. Atau terakhirnya gini Pak Amar, yang lengkap itu, yang lengkap pada saat nanti UTS itu loh Pak, itu baru lengkap. Sekarang katakanlah dia progres 3 itu gimana? Oke, iya sih nggak apa-apa. Nggak masalah. Terus nanti biar ada pekerjaan dia nanti. Iya toh, kan harus ada pekerjaan dia nanti. Pada saat UTS nggak tidur toh. Kan kita ceknya kan nanti absen dan sebagainya kan pada saat UTS itu kan kita ngumpulin tugas kan di situ nanti. Jadi Google Form-nya jelas nanti. Oh, yang ujian ini. Ya, ini ternyata kan kehadiran pada saat ujian itu ngeceknya dari situ. Kalau sekarang udah ngumpulin, nanti ngumpulin apa dia pada saat ujian ya? Tidur. Ya, yang pas ujian itu nanti ininya Pak. Oh ya sudah deh. Editannya yang dengan bentuk bukunya, dalam bentuk buku. Bukunya kayaknya nanti setelah Lebaran aja lah Pak. Setelah Lebaran aja ya. Oke deh. Wah, udah dikasih keringanan nih sama Pak Adi. Iya. Saya lihat anak-anak ini kena PA paling mabuk paling. Iya Pak kayaknya. Mabuk ini kayaknya. Pengalaman dulu waktu PA 2 itu mabuk. Yang 2 ini mabuk. Repot. Jadi nanti kita sama ini Pak, nanti kita diskusi tentang pembagian, kan sudah ada kelompok, kemudian di-switch ke pembimbing Pak. Oke Pak. Kita ketemu di kampus atau di rumah itu. Tapi setelah Lebaran aja Pak. Setelah Lebaran ya Pak ya. Iya. Saya nggak balik gimana Pak? Enggak, babynya tak bawa ke sini. Biar orang tuanya ke sini juga. Tenang aja. Saya ke Banjar pulang bawa baby wis. Dah. Pak Amar Junior. Satu lagi presentasi. Padahal kampungnya, desanya Ismardin ini bagus loh. Tapi nggak selesai nih. Mana Ismardin? Kalau kamu selesai, desanya itu bagus loh Ismardin. Beban orang tua. Ismardin beban orang tua. Mana Ismardin nih? Tadi ada dia. Ngumpet di Telaga Mas itu, Mak. Padahal kalau memang digarap benar-benar dan dia survei, bagus banget desanya. Dari tipe pola penataannya juga enak kelihatannya. Desa Sambori ini ya. Iya Pak. Sambori. Itu kayaknya di atas gunung, di atas bukit ya Pak ya. Cuman nggak jelas identitasnya. Kajian pemukiman masyarakat tradisional Desa Sambori titik. Nah, iya. Kan dia bukannya Telaga Mas ini Pak.
Cilaka ini. Nah, ya makanya kalau memang dia bener, objeknya udah bagus kata saya, tapi Nah iya, ngerjainnya. identitasnya ini loh. Yes, yes. Nah ini memang gengnya kadang-kadang geng non aktif ini. Ini ada yang angkatan 16 tuh. Mungkin satu kampung paling ya. Satu kampung di Bima. Oh ini deh, kelompoknya Nadira deh. Nadira, Dina, sama Miftah. Iya Pak, Lihat sebentar kok Pak ya. agak-agak sedikit mirip-mirip sama punyanya Aldi ya, kelompoknya Aldi ya. Emang sebelahan kan katanya. Izin share screen, Mbak. Oke, Miftah. Silahkan Dira, mungkin bisa mengawali. Jadi kita terdapat permukiman tradisional pada Desa Ngingit, suku Madura di Gunung Buring Malang. Bawah coba Mif. Di sini merupakan peta pada Desa Buring Malang, yaitu tepatnya suku Madura di Desa Ngingit. Ini merupakan salah satu pemukiman suku Madura yang kami ambil sendiri pada Desa Ngingit tersebut. Alasan kami mengambil judul pemukiman ini adalah untuk mengangkat Desa Ngingit sebagai studi literatur. Lalu pemukiman khas Madura ini tergolong sangat pelosok atau sangat jauh dari jalanan umum, Pak. Desa Ngingit merupakan desa paling ujung barat dengan rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, berkebun, dan bertukang bangunan. Dikarenakan pada Desa Ngingit jauh dari pusat perkotaan, serta banyaknya potensi sawah dan kebun yang menjadi pokok profesi untuk masyarakat di sana. Secara makro, pemukiman tradisional Desa Ngingit berlokasi di pedalaman yang cukup jauh di Kecamatan Tumpang. Aksesnya juga cukup sulit ditinjau dari medan jalanan yang beberapa masih belum beraspal dan masuknya melalui jalur hutan dengan minim penerangan. Di sekitar jalur akses menuju pemukiman tradisional tersebut terdapat beberapa kebun dan sawah milik warga, sehingga bisa dikatakan pemukiman tradisional Desa Ngingit ini berlokasi di tengah-tengah ruang lingkup RT. Di sekitar pemukiman masih terdapat desa lain. Meskipun secara makro pemukiman ini adalah pedalaman yang cukup jauh, namun secara mikro masih dikelilingi oleh pemukiman lain yang cukup banyak penduduknya. Saya lanjutkan. Untuk pembahasan, ini membahas dari progres kami atau dari awal, Pak? Silahkan kalau mau semuanya nggak apa-apa. Maksudnya mungkin yang dari yang kemarin aja dari apa namanya? Dari yang sirkulasi klaster itu loh. Nah, jadi kan enak kan aninya. Larinya ke Ini untuk penataan klaster. Penataan klaster dalam pemukiman tradisional yang kami survei diposisikan sejajar antara kanan dan kiri, kemudian sejajar pula di bagian belakangnya. Pada bagian belakang rumah, atau ini gambar sebelah kanan,
Oh, sorry. Ya Allah. Baik, yang sebelah kiri, Pak. Salah. Terdapat kandang ternak seperti sapi dan ayam, cuman tidak sempat ke foto, Pak, kemarin. Sedangkan bagian luar rumah digunakan sebagai tempat penyimpanan kayu bakar dan bambu. Yaitu yang ini. Sebenarnya untuk memudahkan dalam pengambilan kayu bakar dan bambu sebagai bahan bakar, seperti dalam pembakaran sampah kering. Yang kami temukan itu seperti ini untuk pola tata masa letak bangunannya. Karena data-datanya belum banyak yang kami masukkan, jadi masih ini kemarin. Lalu untuk sirkulasi, pada dasarnya sebagian besar dari pemukiman di sekitarnya adalah pertanian, di mana masih banyak terdapat hutan dan pada sekitar pemukiman. Perkembangan pemukiman semakin pesat adanya terdapat jalan-jalan besar maupun jalan setapak pada pemukiman. Terdapat 3 jenis jalan, yaitu jalan utama atau primer, yaitu di Jalan Dusun Baran yang memiliki lebar 6 meter. Dan ini menggunakan material dari aspal. Pada jalan yang menghubungkan antara lingkungan lalu jalan sekunder dapat dilihat menggunakan bahan material cor. Ini yang dari aspal, ini yang dari cor. Lanjutkan dulu. Karena lingkungan sekitar merupakan daerah daratan tinggi, di mana bahan material dari aspal lebih mudah retak dan rusak. Pada sekitar daerah pemukiman terdapat jalan yang tidak begitu besar dengan material cor. Kelebihan dari jalan cor sendiri bagi pemukiman adalah tidak mudahnya retak atau rusak dan lebih awet. Serta terdapat beberapa traktor sawah yang berlalu lalang pada daerah tersebut. Hal itu menjadi salah satu faktor dibuatnya jalan cor. Pada pemukiman tersebut terdapat jalan setapak kurang lebih 2 meter lebarnya yang masih terbuat dari tanah. Jalan selanjutnya adalah jalan setapak, merupakan jalan akses ke tapak utama bangunan yang disurvei. Hal ini membuat transportasi yang melintas pada tapak terganggu karena adanya pecahan bebatuan yang sangat banyak. Jika di musim hujan, jalan pada tapak sulit diakses karena adanya lembung tanah yang tercipta karena bekas roda dari traktor tadi. Sehingga menggunakan cor. Ini jalan setapak menuju ini. Lalu ada beberapa bangunan dan struktur yang masih baru kami tambahkan. Perlu diketahui bahwa tanian namanya secara umum itu tanian lancang. Tanian lancang ini tidak hanya berupa rumah saja, melainkan juga ada beberapa komponen yang menopangnya. Adapun beberapa komponen yang umumnya terdapat pada tanian lancang sebagai berikut. Satu, komponen pertama, rumah tanian lancang tampak berderet ke samping serta mengusung bentuk persegi panjang. Untuk ukurannya, hal ini tergantung keinginan si pemilik rumah. Namun kebanyakan rumah tanian lancang memiliki ukuran sekitar 6,6 kali 11 meter. Untuk fotonya sudah kami foto, maksudnya isi dalam rumahnya, namun hanya belum kami taruh. Komponen kedua, pada komponen kedua ini berupa langgar, di mana sebenarnya langgar ini merupakan perlengkapan salat seperti sajadah, mukena, kopiah, tikar, hingga pengeras suara untuk mengumandangkan azan. Komponen ketiga, adapun komponen ketiga pada tanian lancang yang berupa ruang dapur. Dilihat dari segi desainnya, dapur rumah tanian lancang ini tidak berbeda jauh dengan desain dapur pada umumnya. Tetapi terdapat faktor yang membedakan dapur tanian lancang dengan dapur rumah biasa. Perbedaannya terletak pada posisinya. Biasanya dapur tanian lancang berada di luar atau terpisah dari bagian rumah. Dan keempat, komponen keempat pada rumah tanian lancang ini berupa sebuah kandang yang digunakan untuk memelihara hewan ternak seperti ayam, kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Namun masyarakatnya tidak diwajibkan untuk memelihara hewan ternak. Dengan kata lain, masyarakatnya diperbolehkan untuk memilih profesi yang akan dijalaninya. Selain itu, tidak ada ciri khas dari kandang tersebut, entah dari segi bentuk maupun materialnya, sehingga si pemilik dapat membangun kandangnya sesuai selera. Lalu komponen kelima. Pada komponen kelima ini bernama tanean, yang berupa halaman untuk berbagai kegiatan seperti menjemur pakaian, menjemur hasil pertanian, perkebunan, dijadikan tempat pernikahan,
hingga area bermain untuk anak-anak. Rumah adat yang terbuat dari anyaman bambu, kayu, dan juga jerami, begitu juga rumah utama yang ada di pemukiman adat Madura. Semuanya dulu masih dibangun dengan bahan seadanya, tapi sebagian besar masyarakat dalam satu pemukiman punya kondisi ekonomi yang hampir sama, sehingga mayoritas rumah mereka juga serupa. Tapi kini Tanian Lanjang sudah banyak yang berubah. Banyak masyarakat di era modern ini lebih memilih menggunakan bahan material buatan seperti semen, batu, bata untuk rumah mereka. Ada juga yang mencampurkan penggunaan material kayu sebagai dinding dan juga semen. Umumnya, setiap rumah di kompleks Tanian Lanjang hanya memiliki satu pintu yang berada di depan rumah. Hal ini disengaja agar si pemilik rumah dapat menguasai keluar masuknya anggota keluarga. Setiap pintu di rumah Tanian Lanjang biasanya dihiasi oleh ukiran asal Madura. Ukiran ini didominasi dengan warna hijau dan warna merah yang melambangkan kesetiaan dan perjuangan. Selain itu, dinding-dinding di depan rumah juga dihiasi oleh lukisan bunga. Lukisan ini melambangkan keharmonisan di dalam keluarga dan impian akan rumah masa depan yang bahagia. Kembali dari lukisan dan ukiran di dalam rumah biasanya disanjung oleh 4 buah pilar yang berbentuk bujur sangkar. Bagian atap rumah adat suku Madura mempunyai jenis dan desain yang berbeda. Ada 3 jenis desainnya di antaranya satu pacenan. Saya kurang tahu cara bacanya Pak ya. Jadi mohon maaf. Pacenan. Atap rumah yang memiliki tanduk atau ekor. Jadri. Desain yang memiliki 2 puncak atap dan trompesan atap dengan 3 patahan yang disesuaikan dengan lebar rumah. Untuk bagian atap, masyarakat biasanya mereka menggunakan bahan dari genteng tanah, dan ada juga yang menggunakan bahan dari daun nipah atau daun alang-alang. Sedangkan untuk bagian dinding rumah, kebanyakan masyarakat menggunakan bahan baku dari kayu yang sudah dibentuk. Bagian kerangka rumah disusun dari balok kayu, bagian dindingnya disusun dari papan, dan bagian kerangka atap terbuat dari bambu kering yang dipotong memanjang. Sebagian masyarakat masih menggunakan alas tanah. Sebagian lagi sudah menggunakan alas plesteran semen. Lantai rumah biasanya dibuat agar lebih tinggi dan dari permukaan tanah sekitarnya, sekitar 40 cm dari tanah. Hal ini untuk mengantisipasi saat hujan datang agar air tidak merembes ke dalam tanah. Sebentar Pak, saya akan share gambarnya. Ini bagian dalam rumah yang kami sungkan untuk masuk. Kami sempat berfoto. Saya tak potong bentar ya. Iya, Ini ya, Pak. Miftah ya. Ini kan Miftah Nadira Barang. Kamu bisa nggak buat suatu sketsa? Sketsa denah atau bagaimana Pak? Iya, nanti sketsa denah nggak perspektif. Jadi Bisa, Pak. sketsa selain Bisa, foto Pak. ini kamu sketsa. Hubungannya Bisa. ini apa dan sebagainya. Itu seperti yang tadi Pak Amar bilang tadi. Ini asik ini. Ini struktur-struktur kayak gini ini asik nih. Oh iya Pak, siap Pak, bisa Pak. Kamu nanti sketsa ya. Sketsa nih. Kayak contoh yang saya paparkan dulu itu loh, Miftah. Sketsa aja langsung. Sketsa itu bagus tuh. Kalau saya punya Madura itu Sumenep Pak. Gimana Pak? Lanjut. Iya. Nah, lanjutin ya. Lanjut aja dulu. Ini apa ya? Foto-foto yang sempat kami potret. Ini bagian depan rumah yang di dalam tadi. Kami waktu datang menemukan apa ya, ciri khasnya Pak. Cuman belum kami turahkan karena susah kalau dalam kata-kata, harus ada gambarnya Pak. Ini bagian dalam rumah. Jadi di dalam rumah, di bagian dalam rumah itu ada pintu dua pintu yang di depan biasanya itu Pak. Tapi ini ditaruh di belakang, yang di dalamnya itu dapur dan kamar. Jadi untuk depan ini benar-benar ruang solas ini
ruang tamu. Kalau ini perspektif dari ya untuk dokumentasi depresi, Pak. Lalu ini untuk ornamennya yang kami bilang warna hijau tadi. Ornamennya. Lalu ini rumah yang ada di depan bagian sebelah kiri. Ketika kami masuk sudah agak reot ya, mohon maaf. Reot karena memang beliau mengutarakan sendiri bahwa ini sudah lama, cuman kayunya itu masih sangat kuat, Pak. Benar-benar masih sangat kuat, dan beliau bilang kalau ini dari tahun 60 dan saya goyang-goyangkan benar-benar masih kuat sekali. Kamu goyang-goyangin roboh habis itu. Ya, Pak. Habis kamu goyang-goyangin roboh nanti. Ternyata tidak, Pak. Kuat sekali, katanya dari ini 1960. Nah, kayu ini, Pak, yang dibilang sangat kuat dari tahun 60 katanya gitu, Pak. Saya kurang tahu ini rate-nya kenapa. Nggak berani tanya juga apakah terbakar atau gimana. Mantap. Lalu ini rumah yang di sebelah kanan, bagian dalam. Karakteristiknya menurut saya masih similar dengan yang tadi. Jadi ada kayu yang menopang di kanan ini, sama di bagian depannya juga. Dan ada dua pintu di dalam. Menurut saya cukup similar dengan yang tadi. Ini Ya, ini harus digambarkan denahnya, Miftah. ya. Kalau ini bagian dalam. Supaya bisa tersampaikan lah. Saya ingat yang Pak Amar sampaikan kemarin waktu menjelaskan materi, bagian atap yang di itu, Pak, yang di kayak ada potongan. Yang dia ada tempat-tempat penyimpanan gitu kan. Ya, yang tuh yang agak susah itu, Pak. Kalau atapnya begini nggak apa-apa, Pak, ya. Maksudnya kan tidak sesuai dengan yang Bapak anu kemarin. Apanya? Maksudnya kalau potongan nggak apa-apa, gini aja. Nggak apa-apa. Kamu yang ada di lapangan aja seperti apa. Jadi ya sampaikan aja semuanya. Ya, namanya ini, Pak. Ini Ini udah. bagian dalam. Itu apanya tuh? WC ya? Toilet ya? Wah, karena saya nggak berani ikut masuk. Kalau permisi, kalau itu penyimpanan bahan makanan, Pak. Oh. Kata bapaknya sendiri. Jadi ya kalau di kayak rumah asli ada sana itu kayak ada tempat buat nyimpen beras, padi gitu, Pak. Mungkin seperti lumbung gitu. Kemarin bapaknya tuh sempat bilang apa gitu namanya, tapi saya lupa, Pak. Lumbung. Ya, mungkin bahasanya susah. Kalau bahasa Maduranya bukan lumbung. Apa? Siapa orang Nah, Madura? itu lupa. Lumbung apa bahasanya? Saya lanjut ke masih. Ini pintu akses ke belakang kah ini, Mbak Nadira? Grendel tradisional itu, Pak. Kalau itu tuh kamar mandi katanya kemarin. Mana? Yang ini, Mbak, yang hijau ini. Ya, itu kamar mandi. Saya kira di belakang itu udah habis. Enggak ya? Ternyata ada kamar mandi ya? Ada, Pak, di situ kamar mandi. Empiaknya, Pak, itu, Pak. Tambahan ininya, sosorannya itu. Iya. Biasanya kan dia dapur. Memanjang gitu aja ya, Pak ya? Nggak ada nambah belakang. Iya. Ini Jawanya kuat ini. Jawanya. Limasan dipotong trompesan itu Jawanya kuat ini. Ada itu literatur Jawa, Pak, siapa itu? Saya punya kok. Terus bisa dilanjut lagi? Ini foto air, Pak. Mohon maaf, dilewati saja. Yes. Nah, kalau yang ini rumah yang sudah apa ya? Jadi mungkin saya tampilkan dulu bagian depannya.
Ini bagian depannya, Pak. Wow. Jadi ada 2 rumah gitu. Bentar, saya kembali dulu. Jadi ada 2 rumah yang beliau paparkan sendiri digabungkan jadi satu. Ya, mungkin istilahnya connecting. Tapi memang ini Pak, di dalamnya itu temboknya itu diberi pintu sehingga bisa akses kanan dan kiri. Ini ketika kami berkunjung, beliau memaparkan bahwa ini rumah kuno, bukan rumah adat. Beliaunya bilang bukan rumah tradisional, bukan rumah adat, cuma rumah kuno yang direnovasi akhirnya karena untuk memperbagus juga. Dan dalamnya menurut kami karakteristiknya masih terdapat lah yang di kanan dan kiri itu Kak, yang di kayu-kayu itu Pak. Cuman mungkin bagian belakangnya tidak pintu dua pintu. Jadi kami masih dapat kalau ini masih rumah yang sama, bentuk rumah yang sama dengan sebelumnya. Jadi kami masih dapat rasa feel itu gitu. Jadi rumahnya itu sudah diperbagus begitu Pak. Lalu ada foto-foto. Di depan meter ini kan luas sekali. Biasanya digunakan untuk menjemur mana? Jemur padi. Menjemur cabai, Pak. Cabai, Pak, cabai. Iya, bisa cabai, bisa. Iya, sih. Cuman berhadapan ini ada bangunan lagi enggak? Oh, tidak. Berhadapan dengan bangunan ini, kan ada yang namanya hall, seperti halaman ini. Terus itu ada bangunan lagi enggak? Tidak, Pak. Jadi memang halaman luas, lalu ada tanah. Enggak, kalau tanah lajeng memang di depannya hunian ini, depannya ada kandang, ada dapur, dan sebagainya itu, terus di ujungnya, paling ujung itu musola. Di tanah lanjeng gitu. Ini mungkin kalau saya lihat di literatur itu memang ini limasan, bentuk limasan. Strukturnya seperti itu. Mungkin dulu 2 rumah yang satu saudara terus digabung jadi satu. Karena lihat dari atasnya ini, knob-nya dari hubungannya ini hubungan udah baru ini. Kalau dulu mungkin nggak pakai hubungan kayak gini nih, yang lama itu. Tapi ini memang terus terang ini orang berada ini. Belanda, Pak. Bukan. Orang berada. Wong sugih. Orang berada ya Allah. Nah iya orang berada, wong sugih kayak ini gitu, wong sugih gitu. Orang fokus. Iya, orang kaya itu. Sekarang kalau istilahnya apa? Sultan gitu. Orang kaya di desa itu. Kalau nggak kaya dia nggak punya yang namanya tempat jemuran ini untuk jemur padi, jemur cabai, jemur apa itu. Tapi dia tetap mempertahankan ornamen ya Pak ya? Ini ornamennya baru saya lihat di buku Joglo itu loh Pak. Ini ornamentasinya apa dan sebagainya. Kayaknya sih masih itu. Masih. Masa saya lihat yang rumah sebelumnya kurang lebih seperti itu ornamennya. Iya. Ini sudah orang kaya Pak. Jadi bawahnya yang namanya apa? Kalau dia kan mesti ada bawah ini apa ya yang untuk pondasi itu. Itu kan dia buat. Kalau dulu kan nggak langsung dari kayu itu tiangnya itu. Kolomnya itu bawahnya kan kalau nggak punya duit ya langsung tanah kadang-kadang. Padahal di situ bisa dibuat katakanlah dari batu, dari apa, fungsinya kan untuk apa namanya itu, duk apa-apa itu kan penghubung itu ke pondasi. Ini kan udah dibuat itu. Sehingga tiangnya, kolomnya ini awet, dia nggak terkena air atau rayap dan sebagainya. Ini orang kaya ini. Saya lanjutin Pak ya. Silakan.
Ya ini hanya dokumentasi ornamen-ornamen yang kami sebutkan tadi. Lalu kebetulan di sebelah rumah ini ada kebun cabai sih Pak. Jadi menurut kami juga memang benar sepertinya orang kaya. Ini bagian rumah yang kami bilang connecting tadi, bagian sebelahnya. Ininya apa? Untuk kayunya masih sama dengan yang sebelah. Jadi kami masih mendapatkan similiarnya dengan rumah yang sebelumnya. Di balik jendela ini adalah ruangan yang tadi, Pak, yang jadi di-connecting oleh satu pintu ini. Gitu. Nah, ininya sudah bagus, jadi kami bisa mengatakan bahwa beliau benar-benar orang kaya. Bagian depannya. Mungkin itu dulu Pak dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Oke, sama-sama terima kasih untuk pemaparannya, Miftah. Izin stop share Pak. Iya. Jadi mungkin lebih di ini udah dapet ya. Ibaratnya kalian udah paham lah, udah paham terkait apa di lapangan seperti apa, rumahnya itu bagaimana, tinggal bagaimana cara kalian untuk menyampaikan itu di tulisan. Ya, Nah, benar. kata Pak Adi tadi, ya dibuatlah dengan gambar gitu loh. Jadi kalian mungkin sketsa atau gimana, silakan. Pokoknya ada penjelasan terkait bangunan tadi. Karena itu memang rumahnya sedikit, ya mungkin setiap bangunan atau setiap rumah bisa digambar kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Menarik gitu loh, menarik gitu untuk disampaikan ya, untuk penyampaian ilmu pengetahuan yang baru itu. Saya juga kalau nggak lihat kalian presentasi dulu untuk kawasan tersebut gimana. Jadi ya mungkin bagus lah. Terus tadi ada pemaparan juga di depan-depan tadi. Miftah, coba saya lihat yang paper tadi. Yang kamu maparin yang terakhir-terakhir yang semuanya isinya tulisan itu loh. Oh iya Pak. Yang ini. Nah ini kalau bisa ya kalian juga memasukkan foto-foto tadi. Jadi jangan cuma tulisan semua. Nah ini ya kalau bisa memang ada bukti pendukung. Kalau memang tidak ada di lapangan, emang nggak ada yang kalian bisa sampaikan yang buktinya di lapangan, yang mungkin bisa dicari di Google atau di jurnal terkait untuk menambahkan informasi yang tersebut gitu, yang foto-fotonya. Jadi kan ini kan tulisan semua nih. Kalau nggak ada foto gitu kan nggak enak kan melihatnya. Mana sih yang kamu maksud itu? Iya. Kurang menarik Pak ya. Iya, kayak misalnya ini. Dinding-dinding di depan rumah dihiasi dengan oleh lukisan bunga. Nah, ya udah kamu pakai yang tadi yang kamu survei tadi. Kan ada yang apa sih itu? Ornamen. Ini lukisan apa ornamen sih? Menurut saya ornamen. Ornamentasi kan, bukan lukisan ya. Kalau lukisan tuh kan dilukis tuh. Kalau ornamentasi itu kan biasanya mungkin bisa dari lukisan bisa juga sih jadi ornamentasi. Lebih ke mana? Lukisan apa ornamentasi? Kalau yang tadi itu timbul apakah? Oh, bisa kita katakan ornamen sih. Lebih amannya kita bilangnya ornamen. Lebih amannya ya. Walaupun memang lukisan itu juga bisa menjadi ornamen. Lukisan ya. Lukisan itu bisa menjadi ornamen. Makanya kita ambil umumnya aja lah. Bilang aja ornamen.
Oh iya Pak. Baik. Ornamen timbul gitu kan bisa ya. Ornamen berupa ornamen timbul. Nah, nanti Tapi itu ah, lebih ke ukiran nggak sih Pak? Itu kan kayu. ukiran. Ya boleh, gak apa-apa. Ornamen itu kan ukiran Ukiran juga. ya. Ragam hias. Ragam hias boleh juga. Oh, ragam hias. Baik Pak. Ragam hias. Ini yang tadi kami bilang 4 buah pilar itu yang Yang similar terakhir. dari semuanya itu. Memang kurang menjelaskan karena tidak kami cantumkan foto. Belum Pak. Mungkin bisa kalian sketsa juga 4-nya tadi. Kita taruh 4, bikin denah transparan, apa namanya, denahnya bangunan tersebut. Di mana sih posisi si 4 tadi itu bisa dijelaskan. Jadi deskripsi kalian itu ditunjang oleh foto penjelas tadi. Intinya gitulah. Tapi untuk objek dan segala macamnya saya rasa sudah oke sih sebenarnya. Nanti tinggal disempurnakan lagi. Gimana Pak Adi? 4 pilar itu kalau saya baca di bukunya Joglo itu memang limasan, kampung, kemudian Panggang B dan sebagainya itu pilarnya 4 Pak. Pilarnya 4 di bagian depan itu. Jadi di rumah Jawa itu seperti itu. Kemudian saya lihat lagi di Madura dan sebagainya, ya Madura itu memang etnisnya ngambilnya ilmu bangunannya ya dari Jawa, Pak. Dari Jawa. Dari Jawa. Saya masih ingat betul namanya Keraton Sumenep itu sebetulnya arsiteknya dari Ponorogo itu. Sehingga yang terjadi memang apa ya, pola-pola dan sebagainya, jenis bangunan ini saya baca dari bukunya dosenku itu kan dia bahas memang keratonnya Sumenep itu saya lihat-lihat ya bahas juga tentang Tanan Lanjeng dan sebagainya, keberadaan spasial yang ada di tengah. Jadi ada open space itu untuk public space, untuk apa itu kan memang dipakai untuk jemur apa ya tadi ada tanah padi, ada cabai, ada itu nanti kalau nggak dipakai itu ya dipakai untuk tempat bermain. Jadi memang kalau kita nanti bandingkan jenis-jenisnya, tipologi bangunannya itu kan karena dia tadi ada macam-macam itu kalau persatu ada ureanya, wah hebat. Saya katakan udah hebat. Karena nanti dari struktur itu akan ketahuan karakteristiknya seperti ini dia bisa mengungkapkan seperti itu stratanya, strata masyarakatnya ada di sana gitu, dan sebagainya. Ya, Madura kan kalau pindah ke Jawa namanya Madura Medalungan. Sebetulnya orang Madura yang di Jawa itu sebetulnya orang yang dibuang. Dia berbuat sesuatu di Madura kemudian dibuang di Jawa karena penjara itu ada di Jawa. Zaman Belanda itu gitu. Nah, di situ dia membuat fasilitas untuk hunian dan sebagainya, daripada balik ke Madura kan jauh gitu. Oke, jadi untuk apa targetnya Pak Amar yang ketiga dan sebagainya tadi itu tolong nanti masing-masing gambar itu dikelompokkan, kemudian dibuat suatu sketsa dan sebagainya. Nanti dilihat mana yang konsisten dipakai, mana yang tidak. Ceritanya gitu. Oh ternyata atap yang di tengah itu ada pilar 4 dan sebagainya, terus pakai konstruksi sunduk dan sebagainya, itu kan Jawa itu. Cuman di situ nggak ada yang namanya joglo gitu. Kalau joglo ada di Sumenep karena memang di sana turunannya raja, lah itu pakai joglo. Kalau di masyarakat biasa nggak boleh pakai joglo. Ya. Haikal berarti turunnya raja Haikal. Saya dari Sumenep Pak katanya. Raja apa? Saiki kan akeh rajanya itu. Sumenep kan juga luas juga. Ya rajane Sumenep ya masih kadang-kadang saya turunane Ponorogo barang Pak.
Oke, ini ditumbuh kembangkan ya. Jadi Pacenan itu sebetulnya rumah Cina. Pacinan, gitu. Pacinan. Pecinan. Kalau Jawa namanya pecinan. Iya, sama Pak. Nah, kalau Madura jadi pecenan gitu. Pecinan itu ada di semua Indonesia. Oh iya. Semua wilayah Indonesia pasti ada pecinan. Pecinahan. Pasti, Ada apalagi pecinahan, daerah ada kampung Arab. pantai-pantai itu. Kampung Arab juga ada. Tapi lebih duluan ini Pak, sejarahnya emang lebih duluan Cina Pak, yang masuk ke Indonesia. Iya. Arab itu kan abad ke-14 zamannya Rasul itu. Itu baru masuk dari Aceh itu. Iya. Tapi sebelum itu Cina udah masuk, makanya kita itu sebetulnya sedikit banyak yang turunan Cina. Makanya sekarang orang Indonesia diklaim sama Cina itu sehingga klaim mesti duduk uang turunan Jawa itu, mesti turunan Arab palingan ini. Sakit hati dia. Kalau Jawa itu apalagi Dayak itu Cina, Pak. Lama Cina di Indonesia itu. Nenek moyang juga. Trompesan itu bangunan limasan yang dipotong. Kemudian kalau Jadrih ini enggak, saya kok ini nanti perlu diuraikan sketsa ini. Kalau Pacenan, pecinan ini ada ini. Saya di buku Pak Zen itu ada itu, Sumenep itu. Modelnya kayak gitu nggak, pecinan gitu. Modelnya atapnya itu. Asik lumayan ini. Apa nih ya? Ini yang kemarin siapa itu memang ya perlu dilengkapi lah ya. Ini mereka yang grupnya ini bisa masuk ke dalam ini lumayan ini. Menjumpai orang-orang yang baik hati. Kemarin yang grupnya Aldi nggak bisa. Lah iya. Nah ini lah makanya orang itu kan gimana ya, model pendekatan seseorang di dalam berinteraksi itu memang menentukan sekali Pak untuk mendapatkan data itu. Ya mungkin mereka membawa cewek Pak. Kenapa? Jadi lebih luluh. Kalau Aldi kan cowok semua kemarin. Nah iya. normal Nes. Berarti Nes nggak bisa meduruan bisa lah repot itu. Pensi Bu ya habis itu. Lah iya. Ngapain kamu ke sini? Lah, istilahku sekali data ya. Ya memang sebetulnya kita ke lapangan itu bisa cross check juga. Jadi kita punya materi, kemudian kita bisa diskusi dengan itu. Yang ngikuti. Nggak usah orang Madura lah. Ini di mana? Yang di ini loh, Lumajang itu ya gitu. Ortunya mahasiswa itu cerita temannya itu, wah ibunya nggak bisa bahasa Indonesia Pak, bisanya bahasa Madura. Gue nggak bahasa Arab, saya bilang gitu. Lumajang ya. Apa ini? Kalau yang kemarin itu kami ke sana, oh iya, BRT. Ini, Pak, tidak bisa lumayan itu dapat itu, makanya bisa masuk kemana-mana. Memang kalau kelompokan gini nih memang jangan cowok toh, mesti ada ceweknya, cewek ya mesti ada cowoknya, karena ya memang teorinya begitu. Saya dulu cowok semua ya digerebek karo Pak Lurah itu, Pak Survei. Padahal udah pakai surat dan sebagainya, cuman waktunya yang nggak tepat. Ya waktu yang lainnya bisa akhirnya bisa masuk juga. Memang harus sabar ya gini nih. Survei itu di lapangan itu harus sabar. Jadi nggak bisa sekali 2 kali, nggak iso.
berkali-kali baru bisa oke. Jam 10 loh, Pak. Iya, makanya saya mau Jam 10 Ya, lebih 4 menit. saya mau ini nambahkan pesan-pesan Iya, pesan terakhir, pesan-pesan saya. terakhir. Jadi jadi ya habis ini kalian kerjakan aja dulu, kalian lengkapi dulu, karena saya lihat memang masih banyak ya, masih banyak yang masih belum diselesaikan. Terus ada kebutuhan untuk mensketsa atau menggambar dari rumah tersebut, karena kita di sini yang kita kerjakan adalah karakteristik sebuah rumah, jadi harus ada penggambaran dari rumah itu. Selain dari foto-foto juga ada sebuah visualisasi yang perlu mudah lah untuk orang memahami. Jadi tidak sekedar foto aja gitu. Jadi ya kalian bisa mensketsa atau ngemodeling si rumah tersebut bagaimana. Nah, jadi mungkin saya beri kelonggaran lah beberapa hari lagi untuk pengumpulan. Jadi mungkin weekend lah, Sabtu ya. Udah cukup banget itu saya rasa untuk pengumpulannya. Nah, biar enak kami ngeceknya, masih Minggu Senin bisa kita cek untuk nantinya finalisasi untuk UTS, karena kan Senin sudah UTS ya. Nah, nanti mungkin kita berikan tanggapan dari hasil pengumpulan kalian nanti untuk kalian sempurnakan pada saat UTS nanti gitu. Seperti itu ya. Jadi kita berikan kelonggaran nih waktu untuk kalian membuat sebuah modeling segala macam sampai hari Sabtu. Jadi nanti saya bikinkan formnya, pengumpulannya terakhir hari Sabtu. Gitu ya Pak Adi ya? Iya, nanti soal mau saya buat, soalnya mau saya buat kemudian disebarkan di grup, kemudian apa yang harus ada diselesaikan mahasiswa di situ, nanti kita tunggu pada saat waktu ujian UTS itu berlangsung. Nanti saya buat soal dan sebagainya, nanti kita diskusi Pak Amar. Jadi mahasiswa biar masuk dalam suatu alur yang jelas gitu. Jadi kalau kita nggak ngatur kalian ini terus, waduh, kelas bebas betul ya. Ini kok gini, jadi satu sisi memang kadang-kadang tugas ini bisa bagus, bisa saya katakan amat bagus, kemudian ada yang wes nggak nyentuh kriteria aja enggak. Jadi apa yang terjadi itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita harus membuat suatu rel. Jadi yang harus jalan, yang harus dilalui itu harus bagaimana. Kalau nggak begitu nanti persepsi Anda, oh kalau saya ngerjakan seperti ini, oh ini persepsi saya seperti ini benar gitu. Ya padahal ya belum tentu karena kriteria nggak tercapai. Sementara itu dulu saya Pak Amar. Sudah Pak, saya itu nanti untuk mungkin untuk pengumpulan saya bikinkan formnya, saya sebarkan di grup ya. Nanti bisa kalian kumpulkan di situ. Ya. Oke. Mana ada pertanyaan dari mahasiswa? Kalau nggak ada kita tutup. Wah, kok pertanyaan toh Pak? Suruh preview aja nggak mau Pak? Kali aja mau nanya UTS tadi Pak. Kali aja mau nanya UTS. Itu suruh preview tugas itu nggak mau. Aduh ini wis pegang pokoknya rahasianya anak-anak angkatan 20 ini. Saya kira itu, terima kasih banyak Pak Amar.